Ketinggian ilmu Kiai Haji Muhammad Ma'ruf Kedunglo diakui ulama se-Jawa serta Madura. Beliau salah satu ulama yang terpilih menjadi mustasyar atau penasehat pengurus besar Jam'iyah Nahdlatul Ulama saat NU didirikan. Beliau dikenal sosok ulama yang memiliki karomah mustajab doanya. Di acara Muktamar NU, tak jarang beliau diminta untuk membacakan doa untuk kemanfaatan Jam'iyah Nahdlatul Ulama, agama dan bangsa. Kiai Haji Muhammad Ma'ruf Kedunglo lahir pada tahun 1852 Masehi di Dusun Kelampok Arum, Desa Badal, Kecamatan Ngadiluwe, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Beliau adalah putra Kiai Abdul Majid, ulama karismatik yang menjadi pendiri pesantren Kelampok Arum, selatan Masjid Badal. Kiai Abdul Majid merupakan ulama ahli tirakat dan riyadhah, sehingga tidak heran apabila putra-putranya menjadi seorang yang ditokohkan di masyarakat. Konon Kiai Abdul Majid memiliki kebiasaan tirakat dengan hanya makan kunir saja. Cerita Kiai Haji Muhammad Ma'ruf kepada santri-santrinya bahwa ayahandanya yaitu Kiai Abdul Majid adalah seorang yang sabar luar biasa. Ibunya ingin tahu sampai di mana kesabaran sang suami. Suatu hari, ibu Kiai Ma'ruf membuatkan sayur tom. Sayur tom adalah sayur yang rasanya sangat pahit, dan apabila sayur tersebut digosokkan di kambing yang cacingan, seketika cacingnya mati. Kemudian sayur tom itu dihaturkan kepada sang suami. Dengan lahapnya sang suami seolah merasa tidak kepahitan. Kiai Abdul Majid tersenyum manis sembari berkata, "Segar sekali sayur buatanmu ini. Besok buatkan sayur seperti ini lagi ya," pinta Kiai Abdul Majid kepada sang istri. Kiai Haji Muhammad Ma'ruf merupakan anak ke-9 dari 10 bersaudara. 10 anak tersebut diantaranya adalah Nyai Bulkijah, Kiai Haji Muhajir, Kiai Ikram, Kiai Rahmat, Kiai Abdul Alim, Kiai Jamal, Nyai Muntakin, Kiai Abdullah, Kiai Haji Muhammad Ma'ruf, Nyai Suratun. Muhammad Ma'ruf awal mula belajar di bawah bimbingan kedua orang tuanya. Masa belajar di bawah bimbingan dan kasih sayang dari kedua orang tuanya ini berjalan hanya sebentar. Pasalnya sang ibu tercinta telah wafat di saat beliau masih kecil. Kemudian tidak lama berselang dari kewafatan ibunya, sang ayah Kiai Abdul Majid wafat juga. Akhirnya Kiai Haji Muhammad Ma'ruf yatim piatu yang diasuh kakak perempuan sulungnya, yakni Nyai Bulkijah. Karena kondisi ekonomi Mbak Yunya juga pas-pasan, maka tidak heran jikalau dia di usia wajib belajar belum melaksanakan sekolah. Muhammad Ma'ruf hanya belajar mengaji Al-Quran yang diajari sendiri oleh kakak sulungnya Nyai Bulkijah. Di masa awal-awal mengasuh membimbing Muhammad Ma'ruf kecil, Nyai Bulkijah banyak keluh kesahnya sebab Muhammad Ma'ruf tidak bisa-bisa untuk membaca Al-Quran. Akhirnya Nyai Bulkijah menyarankan Muhammad Ma'ruf untuk istiqomah puasa Senin dan Kamis supaya hatinya terbuka dengan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah sang kakak tercinta itu pun dilaksanakan Ma'ruf dengan senang hati. Tidak lama setelah menjalankan puasa sunnah Senin dan Kamis, beliau bermimpi seekor ikan emas meloncat masuk ke dalam mulutnya. Sejak saat itulah beliau langsung bisa membaca Al-Quran sampai khatam. Kemudian beliau menemui kakaknya Nyai Bulkijah dan mengatakan, "Mbak Yu, saya sudah khatam Al-Quran." Dilaporkan demikian, kakaknya pun kaget dan tidak percaya. Kakaknya pun mengatakan,
Kemarin saya ajari masih belum bisa, sekarang kok sudah khatam membaca Al-Quran? Muhammad Ma'ruf kemudian berkata, kalau tidak percaya saya yang membaca dan sampean saja yang nyimak, bagaimana? Muhammad Ma'ruf kemudian membaca Al-Quran dan ternyata dia bisa dengan baik membaca Al-Quran. Walhasil, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Muhammad Ma'ruf terbuka hatinya sehingga bisa membaca Al-Quran dengan fasih, baik dan benar. Tentu dengan kemajuan dan perkembangan Muhammad Ma'ruf yang begitu memuaskan, membuat sang kakak bahagia penuh dengan kekaguman. Setelah mendapatkan bimbingan dan arahan dasar ilmu agama dari Nyai Bulkijah, kemudian Muhammad Ma'ruf menuntut ilmu agama di beberapa pesantren. Di antaranya yaitu pesantren Cepoko Nganjuk, Jawa Timur. Setelah Muhammad Ma'ruf mendapatkan bimbingan ilmu dasar agama seperti halnya membaca Al-Quran, kemudian beliau belajar ilmu agama di pesantren yang berada di daerah Cepoko Nganjuk di bawah asuhan Kiai Moh selama 7 tahun. Saat Muhammad Ma'ruf nyantri di pesantren Cepoko ini, beliau tempuh dengan berjalan kaki karena kondisi ekonominya saat itu memprihatinkan. Dan saat nyantri di pesantren Cepoko ini, Muhammad Ma'ruf hidup penuh tirakat dan riyadhah. Tak jarang beliau makan hanya seminggu sekali, tepatnya ketika hari Jumat telah tiba. Itu pun makanannya dari sisa-sisa intip. Intip adalah nasi hangus yang masih melekat di panci dan tidak dimakan oleh pemiliknya. Untuk mengganjal perutnya, beliau tak jarang memakan buah pace yang beliau tanam sendiri di lingkungan pesantren. Pernah juga beliau mengajak kakaknya mengemis ke desa-desa untuk biaya mondok dan hidup selama di pondok. Terkadang juga Muhammad Ma'ruf bekerja di ladang orang untuk memanjat kelapa dengan upah 1 butir kelapa. Karena kasihan dan iba yang mendalam kepada Muhammad Ma'ruf, suatu ketika pemilik ladang kelapa memberikan sebagian ladangnya kepada Muhammad Ma'ruf untuk ditanami kelapa sendiri agar hasilnya nanti bisa dibuat bekal dan biaya selama menuntut ilmu di pesantren. Untuk menghilangkan rasa lapar karena jarang makan, Muhammad Ma'ruf sampai menyumpahi perut dan mulutnya setiap hari Jumat di dekat belumbang atau kolam buatan beliau sendiri. Ma'ruf mengatakan kepada perutnya, "Hai perut, jangan minta makan jika belum hari Jumat tiba. Hai mulut, jangan minta minum jika belum hari Jumat tiba." Beliau makan dan minum sepuasnya jika hari Jumat. Setelah makan dan minum, beliau menyumpahi duburnya, "Hai dubur, jangan kentat-kentut jika belum hari Jumat tiba ya." Selama nyantri di pesantren Cepoko ini, Muhammad Ma'ruf memiliki kebiasaan puasa dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah Allah menganugerahkan kepada beliau sebuah ilmu laduni di bidang ilmu fikih, yang mana hal itu bermula dari mimpi, yang dalam mimpinya beliau mengajar kitab kuning di pondok. Setelah kejadian mimpi tersebut, beliau yang sudah mondok selama 7 tahun dan baru kelas 1 sanawiyah tiba-tiba bisa membaca kitab kuning yang biasa diajarkan kiainya. Muhammad Ma'ruf kemudian sowan kepada sang pengasuh, yaitu Kiai Moh. Kemudian beliau menceritakan bahwa dirinya telah mendapat ilmu laduni dan bisa membaca sebuah kitab. Tanpa pikir panjang, kemudian Kiai Moh mengumumkan kepada seluruh santrinya kalau besok beliau tidak mengajar, yang mengajar adalah Muhammad Ma'ruf dari Kediri. Mendengar pengumuman tersebut, seluruh santri meremehkan Muhammad Ma'ruf, terlebih santri senior yang memang tidak senang dengan beliau, sehingga muncul ucapan, "Mondok nembe tamat, kok arepe ngorek, nggak juli kiai." Keesokan harinya Muhammad Ma'ruf memukul kentongan sebagai pertanda pengajian akan dimulai. Namun karena para santri mengetahui bahwa hari itu
yang menggantikan kiainya adalah beliau, maka yang hadir di masjid hanya beberapa santri saja. Beliau tidak memperdulikan hal itu dengan ketidakhadiran santri senior yang alim. Beliau tetap mengaji kitab yang biasa diajarkan Kiai Mo. Ternyata benar adanya Muhammad Ma'ruf bisa mengajar dengan baik dan benar. Tentu saja kejadian ini menggemparkan seisi pondok. Muhammad Ma'ruf, santri miskin yang semula diremehkan, seketika itu dipuji dan dihormati. Setelah Muhammad Ma'ruf belajar ilmu agama di pesantren di daerah Cepoko Nganjuk, di bawah asuhan Kiai Mo selama 7 tahun, kemudian beliau melanjutkan menuntut ilmu di pesantren darat di daerah Semarang, Jawa Tengah, yang diasuh oleh Kiai Haji Soleh Darat selama 2 tahun. Kiai Haji Soleh Darat merupakan tokoh alim dan abid yang ketokohannya telah diakui ulama Nusantara. Hasil didikan beliau banyak santrinya yang menjadi ulama besar, yang diantaranya adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri dan Rais Akbar PBNU, Kiai Haji Ridwan Mujahid Semarang, Mustasyar PBNU, Kiai Haji Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis, pendiri Muhammadiyah. Setelah Muhammad Ma'ruf belajar menuntut ilmu di pesantren darat di daerah Semarang, Jawa Tengah di bawah asuhan Kiai Haji Soleh Darat selama 2 tahun, kemudian beliau menuntut ilmu ke pesantren Langitan Tuban di bawah kepengasuhan Kiai Haji Soleh Langitan selama 1 tahun. Dalam perjalanan menuju pesantren yang beliau tempuh dengan berjalan kaki, tak jarang di tengah perjalanan beliau dihadang para perampok. Namun atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan perantara beliau memiliki ilmu panglimunan, para perampok tidak bisa melihat Muhammad Ma'ruf yang berada di hadapannya. Setelah nyantri di pondok pesantren Langitan Tuban, Ma'ruf kembali ke kampung halamannya. Saat itu usia beliau sudah memasuki 30 tahun. Dan setelah beliau belajar di pesantren Langitan Tuban itulah beliau bermukim di rumah. Saat mukim di rumah ini, beliau menikah dengan putri sulung Kiai Haji Soleh Banjar Melati yang bernama Nyai Hajah Hasanah. Setelah menikah, sekitar 2 tahun menemani sang istri tercinta, dan setelah putra pertamanya lahir, dengan bekal dari mertua Kiai Haji Soleh Banjar Melati, Muhammad Ma'ruf melanjutkan belajarnya di pesantren Kademangan, Bangkalan, Madura, di bawah asuhan Kiai Haji Syekhona Khalil Bangkalan, Madura. Di masa itu nama Syekhuna Khalil Bangkalan merupakan seorang wali karismatik. Konon, Muhammad Ma'ruf menuju pesantren Kademangan saat melalui Laut Madura dengan berenang. Saat tiba di pesantren yang dituju, Muhammad Ma'ruf disambut langsung oleh sang pengasuh, yaitu Kiai Haji Khalil Bangkalan. Kemudian Kiai Haji Khalil Bangkalan pun berkata kepadanya, "Hai anak Jawang, tampaknya kamu lapar. Ini saya beri makan, harus dihabiskan," perintah Kiai Haji Khalil Bangkalan, seraya menyerahkan nasi 1 nampan besar dengan lauk ikan bandeng sebesar betis orang dewasa. "Nggih Kiai," jawab Muhammad Ma'ruf. Muhammad Ma'ruf pun memulai makan yang porsinya untuk beberapa orang dengan niat menyerap ilmu Kiai Haji Khalil Bangkalan yang terkenal wali itu. Selama Muhammad Ma'ruf makan, sang kiai selalu mengawasi calon muridnya dengan berdiri di samping Muhammad Ma'ruf dengan memegang tongkat yang siap dipukulkan apabila si calon santrinya tidak menghabiskan makanan yang telah beliau berikan. Santri Muhammad Ma'ruf yang sejak dahulu sudah terbiasa dengan hidup lapar dan terbiasa puasa merasa tidak mampu menghabiskan nasi sebanyak itu. Namun, karena beliau memiliki doa mujarab yang membuat perut tidak bisa merasa kenyang meskipun telah dimasuki berapapun makanan yang masuk pada perut yang beliau baca sebelum makan.
Akhirnya beliau pun mampu menghabiskan nasi senampan tanpa tersisa dari pemberian Kiai Haji Khalil Bangkalan. Mengetahui akan hal itu, Kiai Khalil berkata, "Ini orangnya yang akan menghabiskan ilmuku." Di saat nyantri di pesantren Kademangan Madura di bawah asuhan Kiai Haji Muhammad Khalil, kebiasaan Muhammad Ma'ruf dengan tirakat dan riyadah terus berlanjut. Dan saat nyantri di pesantren ini, Muhammad Ma'ruf memiliki kebiasaan baru dengan berziarah ke makam-makam keramat para aulia semadura. Di makam tersebut, beliau bukan sekadar ziarah biasa, namun makamnya disowani dan ditirakati sehingga beliau bisa berbincang-bincang langsung dengan si penghuni makam. Tujuan beliau riyadah di makam-makam tersebut adalah beliau berkeinginan memiliki ilmu seluas bumi dan langit tanpa harus belajar. Artinya beliau ingin mendapat sebuah ilmu laduni. Setelah banyak sekali makam keramat yang beliau sowani, namun semuanya memberi jawaban kalau ingin alim harus belajar terlebih dahulu. Jawaban tersebut membuat kecewa Muhammad Ma'ruf. Padahal yang diinginkan Muhammad Ma'ruf dapat ilmu tanpa harus belajar, kok disuruh belajar. Terakhir, beliau sowan dan riyadah di makam yang berada di Pucuk Sangkak. Sebagaimana yang sudah-sudah, di sana beliau tirakat dan ditemui oleh penghuni makam. "Hai, anak muda, mengapa kamu tirakat di sini?" Kata penghuni makam, "Saya nyantri di Bangkalan ingin jadi orang alim. Doakan saya agar diberi ilmu laduni," pinta Muhammad Ma'ruf. Dan jawaban penghuni makam itu lain daripada yang lain. "Bisa, kamu bisa mendapat ilmu laduni, tapi tirakatmu masih kurang." Muhammad Ma'ruf langsung menangis sedih putus asa. "Saya sudah tirakat seperti ini tapi masih kurang," kata benak hati Ma'ruf. Dengan penuh putus asa, Muhammad Ma'ruf akhirnya kembali ke pondok dan terus menangis. Kiai Haji Muhammad Khalil Bangkalan mengetahui apa yang dirasakan muridnya. Kemudian beliau bertanya, "Ma'ruf, sudah berminggu-minggu kamu tidak berada di pondok. Kemana saja kamu selama ini?" Tanya Kiai Khalil. "Saya riyadah di kuburan wali-wali ya Syekh. Mereka semua tidak bisa memberi saya ilmu laduni. Terakhir saya riyadah di makam Pucuk Sangkak. Katanya saya bisa mendapatkan ilmu laduni, namun riyadah saya masih kurang," katanya. "Riyadah yang mana lagi yang harus saya lakukan? Padahal semua riyadah sudah saya lakukan," kata Muhammad Ma'ruf. Kiai Haji Khalil pun berkata, "Ada satu makam lagi yang belum kamu datangi, yaitu makam Mbah Abu Syamsuddin di Batu Ampar. Beliau adalah seorang wali besar. Semalam saya bertemu Mbah Abu Syamsuddin. Beliau menyuruh saya menulis di kuburannya. Siapa yang bisa mengkhatamkan Al-Quran sekali duduk, apapun keinginannya akan tercapai." Itu kata Mbah Abu Syamsuddin. Mendengar dawuh Kiai Haji Khalil Bangkalan, Muhammad Ma'ruf langsung berangkat ke Batu Ampar dan mengkhatamkan Al-Quran dari subuh sampai asar sekali duduk. Selesai mengkhatamkan Al-Quran di makam itu, seketika datang angin menerpa tubuh Muhammad Ma'ruf. Dalam perasaan beliau, saat itu kepalanya dipegang dan ditumpahi nasi kuning, sehingga beliau muntah berak. Setelah pulang riyadah di makam Mbah Abu Syamsuddin Batu Ampar, segala kitab yang diajarkan Kiai Haji Khalil Bangkalan beliau kuasai dengan baik dan benar secara mendalam. Walhasil, tercapailah sudah keinginan Muhammad Ma'ruf untuk memiliki ilmu yang luas tanpa melalui proses belajar. Sahabat-sahabat sejarah rahimakumullah, Kiai Haji Muhammad Ma'ruf Dunglo telah menikah berkali-kali, namun hanya Nyai Hasanah binti Kiai Haji Soleh Banjar Melatilah yang telah memberi keturunan banyak. Dari perkawinan beliau dengan Nyai Hajah Hasanah, beliau telah dikaruniai 9 anak,
yang mereka diantaranya adalah Nyai Musta'inah, Kiai Haji Muhammad Yasin, Nyai Aminah, Nyai Siti Saroh, Siti Aisyah, Nyai Romlah, Kiai Haji Abdul Majid, Kiai Ahmad Malik, Qomaruz Zaman yang wafat saat kecil. Sedangkan pernikahan beliau dengan Nyai Maimunah dari kelompok Arum Badal telah dikaruniai satu putri yang bernama Fatimah. Sedangkan pernikahan beliau dengan Nyai Masrifah dari Sanggrahan telah dikaruniai dua anak yang bernama Muhammad Zainuddin yang wafat saat kecil, Maimunah. Sedang pernikahan beliau dengan istri keempat dan kelima yang namanya tidak diketahui tidak dikaruniai anak, namun diketahui asalnya yakni dari Prambon Nganjuk dan Gampeng Kerojo Kediri. Kiai Haji Muhammad Ma'ruf dalam mendidik putra-putrinya sangatlah keras dan disiplin. Oleh karenanya beliau menangani sendiri pendidikan putra-putrinya. Beliau sangat menekankan kepada putra-putrinya untuk selalu membaca sholawat, yaitu Shallallahu ala Muhammad. Tak terkecuali kepada putra beliau yang baru bisa bicara dan masih jendal, juga beliau wajibkan membaca sholawat sebanyak 100 kali. Sedangkan bagi putranya yang sudah lancar bicara harus membaca sholawat sebanyak 1000 kali dan 10.000 kali bagi yang sudah balik. Mereka semua mendapat bimbingan langsung dari Kiai Haji Muhammad Ma'ruf Kedunglo, sehingga putra-putri beliau tumbuh menjadi seorang yang cerdas dan berguna di masyarakat. Sebagai langkah untuk mendekatkan hubungan batin antara ayah, anak, juga cucu, Kiai Haji Muhammad Ma'ruf Kedunglo sering sekali mendongeng putra-putrinya dan cucu-cucunya kisah-kisah teladan sebelum tidur. Beliau juga mengajari doa-doa menjelang tidur. Namun setelah istri tercinta Nyai Hajah Hasinah binti Kiai Haji Soleh Banjar Melati wafat dan Kiai Haji Muhammad Ma'ruf menikah lagi, seakan ada jarak antara ayah dan anak. Konon putra dan putri beliau tidak berani mendekat kalau tidak dipanggil. Lebih-lebih Kiai Haji Muhammad Ma'ruf pernah berpesan kepada Mbah Rupai, yaitu santri kesayangannya, apabila para putranya menginginkan sesuatu agar disampaikan melalui Mbah Rupai. Sehingga apabila putra beliau meminta uang, Mbah Rupai lah yang diminta tolong agar menyampaikan kepada ayahnya, dan melalui Mbah Rupai para putra mendapatkan uang. Hanya satu putra beliau yang tidak pernah meminta tolong kepada Mbah Rupai untuk meminta sesuatu kepada sang ayah. Beliau adalah Agus Abdul Majid, yang kelak adalah disebut Kiai Haji Abdul Majid, pendiri Sholawat Wahidiyah. Sahabat-sahabat sejarah rahimakumullah, setelah nyantri di pesantren Kademangan Madura di bawah asuhan Kiai Haji Khalil Bangkalan, kemudian Kiai Haji Muhammad Ma'ruf disuruh mertuanya agar mencari tanah untuk dijadikan pondok pesantren. Tentu saja beliau tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dalam memilih tempat yang akan dibangun, beliau sangat berhati-hati agar mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana lokasi yang tepat Kiai Haji Muhammad Ma'ruf membaca sholawat nariyah sebanyak 4.444 kali. Akhirnya beliau mendapatkan petunjuk untuk dibangun sebuah pesantren di sebelah barat Sungai Brantas di antara dua jembatan kembar. Kemudian alamat tersebut diaturkan kepada mertuanya, yaitu Kiai Haji Soleh Banjar Melati. Namun mertua dan semua orang kurang setuju dengan tanah pilihan Kiai Haji Muhammad Ma'ruf yang dikenal dengan tanah Supit Urang, yaitu tanah yang berwujud perairan semacam danau atau rawa tidak berubah daratan. Kiai Haji Muhammad Ma'ruf tetap pada pendiriannya, yaitu memilih tanah tersebut dengan mengungkapkan beberapa alasan dan keistimewaan. Di antara alasan yang mendasar kenapa Kiai Haji Muhammad Ma'ruf memilih tempat tersebut
yaitu kelak pesantrennya memiliki beberapa keistimewaan. Pertama, dekat pasar. Kedua, dekat sungai. Apabila ke arah timur, dekat dengan kota Kediri. Dan akhirnya alasan yang disampaikan Kiai Haji Muhammad Ma'ruf diterima. Kemudian tanah yang telah dipilih beliau tersebut dibeli mertuanya, Kiai Haji Soleh Banjar Melati, dan diberikan kepadanya untuk didirikan pesantren. Pesantren itu diberi nama Kedunglo. Nama Kedunglo berasal dari keadaan tanah yang waktu itu berupa kedung, semacam danau, dan di sana terdapat pohon lo yang besar, sehingga dari nama Kedunglo ini Kiai Haji Muhammad Ma'ruf lebih dikenal dengan nama Kiai Haji Muhammad Ma'ruf Kedunglo. Setelah tanah tersebut dibeli, kemudian didirikanlah sebuah pesantren pada tahun 1901 yang bertempat di sebelah utara, yang kini lokasi Miladiyah. Semakin lama semakin tersebarlah keberadaan Kiai Haji Muhammad Ma'ruf mendirikan sebuah pesantren. Banyak santri yang mau nyantri ke pesantren beliau, namun selalu beliau tolak. Dan sebagian santri beliau serahkan kepada Kiai Haji Abdul Karim Lirboyo yang saat itu baru merintis pesantren dan santrinya masih sedikit. Kiai Haji Muhammad Ma'ruf tidak berkeinginan memiliki santri banyak. Saat ditanya akan hal itu, beliau menjawab, "Saya itu kenapa kok tidak ingin memiliki santri banyak? Pertama, di samping repot, kalau memiliki santri banyak, pondok ini menjadi kotor. Karena itu saya mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar santri saya tidak lebih dari 40 orang. Kalau lebih dari 40, ada yang nakal dan akhirnya pondok menjadi kotor." Dan ternyata setelah diteliti, jumlah santri beliau tidak pernah lebih dari 40 santri. Kalau lebih dari 40 santri, pasti ada yang berhenti dan pulang atau boyong. Kiai Haji Muhammad Ma'ruf merupakan pengasuh dan pengajar tunggal di pesantren Kedunglo yang beliau dirikan. Beliau tidak memiliki guru pembantu yang mengajar santri-santrinya. Semua santri-santrinya beliau tangani dan dibimbing sendiri. Tak mengherankan kalau sudah lulus dan pulang, santri jebolan yang beliau bimbing menjadi orang hebat di masyarakat. Di antara santri lulusan pesantren Kedunglo di bawah bimbingan Kiai Haji Muhammad Ma'ruf yang menjadi ulama yang alim seperti halnya Kiai Haji Dalharwatu Congol Magelang, Kiai Haji Abdul Karim atau Kiai Manap Lirboyo. Konon meskipun beliau memiliki banyak santri, masih ngaji tabarukan kepada Kiai Haji Muhammad Ma'ruf Kedunglo, Kiai Haji Musyafa Kaliwungu Kendal, Kiai Haji Dimyati Termas Jawa Timur, Kiai Haji Marzuki Solo Jawa Tengah, Kiai Bisri Mustafa Rembang Jawa Tengah. Kiai Haji Muhammad Ma'ruf adalah ulama yang sangat alim dan benar-benar menguasai berbagai macam disiplin ilmu agama. Kitab-kitab yang beliau ajarkan merupakan kitab yang tingkatannya tinggi. Cara beliau mengajar semisal mengajar Alfiyah Ibnu Malik, di samping mengajar syarahnya, juga membahas ilmu balaghahnya, sehingga di dalam satu mata pelajaran bisa meluas terdapat mata pelajaran yang lain yang masih ada kaitannya dengan fan yang sedang dijelaskan. Kiai Haji Muhammad Ma'ruf Kedunglo sangatlah perhatian kepada seluruh santri tanpa terkecuali. Beliau sendiri yang mendidik sehingga si santri menjadi orang kedekatan beliau. Kiai Haji Muhammad Ma'ruf Kedunglo memposisikan dirinya dengan para santri seperti halnya seorang ayah kepada anaknya. Oleh sebab itulah beliau sangat dihormati dan disayangi oleh para santri-santrinya. Sahabat-sahabat sejarah rahimakumullah, bagi Kiai Haji Muhammad Ma'ruf membaca sholawat merupakan sebuah amalan yang istimewa dan banyak berkhasiat, sehingga beliau menyuruh seluruh keluarganya untuk mengamalkan membaca sholawat. Sholawat itu adalah Sallallahu ala Muhammad,
ada yang beliau haruskan membaca 100 kali, ada yang 1000 kali, ada yang 10.000 kali. Pengamalan ini sesuai kemampuan usia dan kondisi pribadi masing-masing. Saking cintanya dengan amalan sholawat, tak mengherankan salah satu putra beliau menjadi pencipta sholawat yang biasa dikenal sholawat wahidiyah. Sholawat wahidiyah ini disusun Kiai Haji Abdul Majid dan telah memiliki jutaan jamaah dari berbagai daerah. Apabila ada tamu meminta solusi atau meminta amalan, tak jarang beliau cukup memerintahkan untuk mengamalkan sebuah sholawat. Sahabat-sahabat sejarah rahimakumullah, perjuangan Kiai Haji Muhammad Ma'ruf Kedunglo untuk negara Indonesia dalam rangka mengusir para penjajah sungguh sangatlah besar. Hal tersebut sangatlah nampak di saat pertempuran 10 November pada tahun 1945 di Surabaya yang sedang berkecamuk. Bersama Mayor Hizbullah Mahfud, beliau turut ke medan peperangan, meskipun berada di garis belakang sebagai tukang doanya. Berkat doa Kiai Haji Muhammad Ma'ruf, tak jarang bom yang meledak berubah menjadi butiran-butiran kacang hijau. Hal ini diriwayatkan oleh murid-murid beliau yang ikut berperang. Para santri dan tentara yang ikut berjuang kebal dari berbagai senjata setelah diasmai oleh beliau. Cara beliau Kiai Haji Muhammad Ma'ruf Kedunglo mengisi kekebalan pasukan tergolong unik. Caranya setelah pasukan dibariskan, Kiai Haji Muhammad Ma'ruf menyuruh mereka agar minum air jeding atau air kolam di utara serambi masjid. Selanjutnya beliau berdoa yang diamini pasukan pejuang. Di antara doanya adalah Allahumma salimna minal bom wal bunduq wa bedil wa martil wa uddata hayatina. Doa beliau yang kedengarannya nyeleneh ternyata sangatlah manjur dan ampuh. Hal ini terbukti pada semua tentara yang sudah beliau isi, kebal terhadap semua senjata api. Di saat Gus Nawawi dari Jombang bertempur, punggungnya terkena martil. Namun beliau tidak apa-apa, hanya saja punggungnya ngecap martil sebesar ontong pisang. Demikian pula Kiai Hamzah bersama Kiai Haji Muhammad Ma'ruf yang juga mengikuti pertempuran di Surabaya. Dikabarkan kakinya terkena bom, namun tidak apa-apa. Kiai Haji Bisri Mustafa, ayah Gus Mus, Rembang, Jawa Tengah, di zaman itu pernah dikejar-kejar penjajah Jepang. Kemudian beliau lari ke Kedunglo meminta perlindungan kepada Kiai Haji Muhammad Ma'ruf. Kemudian beliau mengijazahi sebuah doa. Setelah diamalkan, Kiai Bisri selamat dari incaran penjajah Jepang. Berkat jasa Kiai Haji Muhammad Ma'ruf Kedunglo, Kiai Bisri Mustafa mewasiatkan kepada anak cucunya agar terus mengamalkan doa pemberian Kiai Haji Muhammad Ma'ruf. Doa tersebut oleh Kiai Haji Bisri Mustafa diabadikan dalam buku terjemah Burdah. Sahabat-sahabat sekalian, pada tahun 1926 Masehi, Kiai Haji Muhammad Ma'ruf ikut berkecimpung dalam organisasi kemasyarakatan, sebab diajak oleh sahabatnya Kiai Haji Hashim Asy'ari Tebuireng Jombang, yang pada saat itu akan mendirikan organisasi Islam yang bernama Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Maka setelah NU berdiri, Kiai Haji Muhammad Ma'ruf di jajaran Kepengurusan Besar Nahdlatul Ulama PBNU mendapat jabatan menjadi anggota Dewan Mustasyar bersama ulama-ulama lain seperti halnya Kiai Haji Raden Asnawi, Kiai Haji Raden Hambali, Kiai Haji Ridwan Mujahid, dan Syekh Al-Hunaim Al-Misri. Sedangkan Kiai Haji Hashim Asy'ari menjabat sebagai Rais Akbar PBNU. Kiai Haji Muhammad Ma'ruf di jajaran Nahdlatul Ulama sendiri menjadi ulama yang terkenal mujarab doanya. Beliau sering sekali diminta untuk membacakan doa di beberapa muktamar NU yang dihadiri oleh beliau. Beliau juga ulama yang ahli hikmah.
sewaktu Indonesia sedang dalam kegentingan sebab jajahan Belanda. Banyak pejuang yang datang ke rumah beliau dan minta didoakan supaya dapat selamat. Di tahun 1918 Masehi, Kiai Haji Muhammad Ma'ruf Kedunglo naik haji untuk yang kedua kalinya, yang saat ini disertai dengan istri tercintanya yaitu Hajah Hasanah, yang saat itu sedang mengandung putra ketujuhnya. Karena naik haji pada masa itu ditempuh dalam waktu setengah tahun lebih, maka terlahirlah bayi laki-laki yang tampan dan sehat di tempat mulia dan barokah itu. Kemudian Kiai Haji Muhammad Ma'ruf Kedunglo memberi nama bayi itu dengan nama Abdul Majid. Setiap memasuki jam 12 malam, Kiai Haji Muhammad Ma'ruf menggendong bayinya ke Baitullah di bawah talang emas. Di sana beliau berdoa agar bayi dalam gendongannya kelak menjadi orang besar yang soleh. Selama berada di Makkah, Agus Majid yang juga dikhitan di sana akan diadopsi oleh salah satu ulama Makkah. Namun Nyai Hasanah tidak berkenan sehingga Agus Majid tetap berada dalam asuhan kedua orang tuanya di Kedunglo Kediri. Kiai Haji Muhammad Ma'ruf Kedunglo dikenal sebagai pribadi yang keras. Sifat ini temurun kepada cucunya, Kiai Haji Abdul Latif Majid. Apabila Kiai Haji Muhammad Ma'ruf Kedunglo sedang marah dan sempat mengeluarkan kata-kata celaka, maka orang yang dimarahi akan betulan celaka. Karakter yang keras ini barangkali disebabkan semenjak kecil beliau sudah yatim piatu dan kurang kasih sayang dari kedua orang tuanya. Lebih-lebih di saat bertahan hidup, beliau harus bekerja keras dibarengi tirakat, sehingga dapat dipastikan beliau lebih banyak hidup berlapar-lapar daripada tidak. Di antara kebiasaan mulia Kiai Haji Muhammad Ma'ruf adalah bersilaturahmi. Oleh karenanya beliau sering meninggalkan pondok Kedunglo untuk mengunjungi sahabat-sahabatnya, murid-muridnya, bahkan orang-orang biasa dalam jangka waktu yang lama. Beliau sosok yang terbuka. Segala peristiwa yang beliau alami hampir semua beliau ceritakan kepada keluarga dan murid-murid kesayangannya tentang perjalanan hidupnya dari yang sifatnya umum sampai yang pribadi. Kiai Haji Muhammad Ma'ruf Kedunglo juga ulama yang sangat dermawan. Dermawan dari segi memberi harta maupun doa-doa. Dapat dipastikan semua orang yang meminta harta maupun doa kepada beliau tidak pernah beliau tolak. Pernah beliau memberi ongkos kepada orang yang ingin pergi haji, padahal saat itu putra beliau Gus Abdul Majid berada dalam kemiskinan. Saat ditanya mengapa uang untuk ongkos naik haji tidak diberikan saja kepada putranya, yaitu Gus Majid, Kiai Haji Muhammad Ma'ruf pun mengatakan, kalau Majid itu anak soleh, dia sudah ditanggung langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para tamu yang kelaparan beliau beri makanan sehingga kenyang. Yang pasti siapapun yang pernah hidup di zaman beliau dan meminta tolong kepada beliau akan merasakan betapa beliau seorang yang sangat menghargai dan menghormati pada sesama. Meskipun Kiai Haji Muhammad Ma'ruf dikenal seseorang yang alim dan dikenal doanya makbul, namun beliau ternyata bersifat sangat tawadhu dan menjaga anak keturunannya agar bersifat tawadhu. Dalam arti tidak membangga-banggakan keturunannya. Beliau pernah berkata kepada salah seorang santri kepercayaannya, "Aku ini memiliki catatan silsilah keluargaku. Namun karena aku khawatir nanti anak turunku membanggakan nasabku, akhirnya catatan itu aku titipkan kepada Kiai Haji Abu Bakar Bandar Kidul," kata beliau, Kiai Haji Ma'ruf Kedunglo. Setelah NU diresmikan pada tahun 1926 Masehi, tidak mau ketinggalan, Kota Kediri membentuk kepengurusan NU di tingkat cabang, dan secara aklamasi Kiai Haji Ma'ruf Kedunglo sebagai Rois Suriahnya, Kiai Haji Abdul Karim Lirboyo sebagai Ketua Tanfidiyah, dan Kiai Haji Abu Bakar Bandar Kidul sebagai Katib Suriah NU Kota Kediri.
Waktu itu usia 3 tokoh karismatik itu sudah di atas 70 tahun. 3 serangkai kiai itu kemana-mana selalu runtang-runtung bersama-sama, tetapi dalam urusan rokok sangat berbeda. Kiai Haji Muhammad Ma'ruf terkenal perokok berat, sedang Kiai Haji Abdul Karim Lirboyo tidak merokok sama sekali, dan Kiai Haji Abu Bakar sekali-kali terlihat merokok. Suatu ketika, melihat Kiai Haji Muhammad Ma'ruf merokok tanpa berhenti, Kiai Haji Abdul Karim Lirboyo mencoba menggoda. "Mas, iku tungku api apa mulut?" Kiai Haji Muhammad Ma'ruf pun menyaut, "Ya ini mas bedanya antara kambing dengan manusia. Kalau manusia ya merokok." Sedangkan Kiai Haji Abu Bakar hanya diam melihat kedua sahabatnya bercanda, sambil meneruskan bacaan sholawat yang menjadi kebiasaannya. Sahabat-sahabat sejarah rahimakumullah, Kiai Haji Muhammad Ma'ruf adalah ulama yang dikenal mustajab doanya, sehingga tak heran beliau berjuluk Shahibud Doa atau ulama yang mustajab doanya. Suatu saat Kiai Haji Muhammad Ma'ruf mengeluhkan doanya kepada 2 sahabat karibnya, yakni Kiai Haji Abdul Karim Lirboyo dan Kiai Haji Abu Bakar Bandar Kidul. "Kang, kenapa doa kita sekarang ini kemustajabannya tidak seperti kita ketika masih di pondok dulu ya?" kata Kiai Haji Ma'ruf Kedunglo. Kiai Haji Abdul Karim mendengar pertanyaan Kiai Haji Ma'ruf Kedunglo hanya diam saja. Beliau merasa heran, pasalnya Kiai Haji Muhammad Ma'ruf yang doanya masih cosbleng atau makbul itu merasakan ada kemerosotan dalam doanya. Kemudian Kiai Haji Abu Bakar menjawab, "Anu, Kang Ma'ruf, kita sekarang ini sering menghadiri undangan, sehingga sering makan enak-enak. Kurang prihatin mungkin. Itulah yang menyebabkan doa kita merosot kemustajabannya. Tidak seperti zaman ketika kita mondok dulu. Saat itu banyak susahnya, banyak tirakatnya. Kurang ngoten, Kang Ma'ruf." Kiai Haji Muhammad Ma'ruf Kedunglo merupakan ulama karismatik penuh karomah. Di antara karomah-karomah yang dimiliki oleh beliau adalah berjalan di atas air tanpa basah. Kisah ini diriwayatkan dari Ibu Nurul Ismah, dari Bapak Parti, dari Kiai Ridwan. Beliau adalah santri Kiai Haji Muhammad Ma'ruf dari Paku, Kediri. Kiai Ridwan bercerita, suatu hari Kiai Haji Muhammad Ma'ruf Kedunglo mengajak Kiai Ridwan ke Doho, yang mana saat itu sungai Brantas banjir hingga airnya meluap dan tidak ada rakit atau gedek untuk menyeberang. Hendak berjalan lewat utara terlalu jauh. Akhirnya Kiai Haji Muhammad Ma'ruf berkata kepada santrinya, yaitu Kiai Ridwan, "Wah, terpaksa Ridwan, kita terpaksa menyeberangi sungai ini. Ridwan, berdirilah di belakangku dan pegangi jubahku." Kemudian 2 orang tersebut berjalan di atas permukaan sungai sehingga tiba di tepi sebelah timur. Sungguh ajaib, meskipun kaki Kiai Haji Muhammad Ma'ruf menyentuh air, namun sama sekali tidak basah. Sedangkan Kiai Ridwan hanya basah sampai mata kaki. Karomah yang kedua, mengirim surat lewat sungai. Kisah ini riwayat dari Mbah Yusuf. Mbah Yusuf adalah santri Kiai Haji Muhammad Ma'ruf dari Tawangsari, Tulungagung. Beliau pernah bercerita, suatu hari datang seorang tamu mengantar surat untuk Kiai Haji Muhammad Ma'ruf. Sepeninggal tamu itu, beliau membalas surat dengan menyuruh salah satu santrinya agar menghanyutkan surat itu ke sungai Brantas. Mendapat perintah aneh, si santri berkata, "Kok dipun galakaken teng sungai to Yai?" "Wis tala, kerjakno wae perintahku," kata Kiai Haji Muhammad Ma'ruf. Meskipun tidak mengerti, si murid itu melaksanakan perintah Kiai Haji Muhammad Ma'ruf dengan memasukkan surat ke dalam sungai. Sungguh ajaib, begitu surat itu diletakkan di atas air, surat itu berjalan di atas permukaan air. Lebih aneh lagi, surat itu berjalan melawan arus sungai.
Akhirnya surat tersebut tiba juga ke alamat yang dituju dalam keadaan utuh, tidak basah apalagi rusak. Karomah yang ketiga, sering sekali didatangi Nabi Khidir alaihi salam. Kisah ini riwayat dari Kiai Baidawi. Beliau pernah bercerita, dahulu kala di saat Kiai Haji Muhammad Ma'ruf masih hidup, Nabi Khidir sering datang ke Kedunglo untuk menemui Kiai Haji Muhammad Ma'ruf. Nabi Khidir juga sering sekali bermalam di panggung utara di rumah Kiai Haji Muhammad Ma'ruf. Karomah yang keempat, mengirim surat setelah wafat. Kisah ini diriwayatkan dari Kiai Mahsun dari Mojo Kediri, salah satu santri Kiai Haji Muhammad Ma'ruf. Beliau pernah bercerita, setelah Kiai Haji Muhammad Ma'ruf wafat, saya nyantri di pondok lain. Ibu saya bingung, ditinggal saya. Mau disuruh pulang, namun si ibu tidak mengetahui kemana perginya. Akhirnya ibu saya mujahadah di makam Kiai Haji Muhammad Ma'ruf. "Mbah Ma'ruf, tolong kembalikan putra saya." Ratap sedih sang ibu di depan makam. Di pondok baru itu, tak disangka saya menerima sepucuk surat dari Kiai Haji Muhammad Ma'ruf Kediri yang isinya menyuruh saya pulang. Para pengurus keheranan, lalu surat tersebut dihaturkan kepada kiainya. Barulah mereka tahu ternyata saya pernah menjadi santri Kiai Haji Muhammad Ma'ruf Kedunglo Kediri. Saat Kiai Haji Muhammad Ma'ruf menginjak usia 105 tahun, beliau terserang penyakit sehingga tak mampu untuk menjalankan sholat berjamaah di masjid. Hebatnya lagi, meskipun beliau sakit parah, namun beliau masih memikirkan pembangunan pesantren dan memikirkan sedekah. Sebab selain membaca sholawat, beliau sosok ulama yang gemar bersedekah. Tatkala sakit itu, anaknya pernah bertanya kepada beliau, "Pak, nembe sakit, kok patus arto kagem nopo? Yo gawe sedekah tole," jawab beliau. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kiai Haji Muhammad Ma'ruf Kedunglo wafat pada hari Rabu Wage setelah maghrib di bulan Muharram tahun 1375 Hijriah atau 1955 Masehi. Beliau pun dimakamkan di sebelah barat Masjid Kedunglo. Hal ini memang sesuai permintaan atau wasiat beliau sebelum beliau wafat. Sahabat-sahabat sejarah rahimakumullah, demikianlah tadi biografi Kiai Haji Muhammad Ma'ruf Kedunglo Kediri. Semoga dengan menyimak kisah beliau bisa memantapkan kita untuk senantiasa mencintai para alim, para ulama, agar kita selalu mendapatkan keberkahan dari beliau-beliau. Semoga bermanfaat konten-konten yang kami bagikan. Alangkah indahnya bila mana kita menjunjungkan doa kepada beliau Kiai Haji Muhammad Ma'ruf Kedunglo Kediri. Kepada beliau lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wal 'afwu minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya.